Pernahkah kamu bertanya, apa yang terjadi setelah hidup di dunia ini berakhir? Bagaimana jika kelimpahan yang Yesus tawarkan tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk selamanya? Yuk, kita temukan bersama-sama apa artinya hidup dalam kekekalan. Kelimpahan yang melampaui batas waktu. Selamat datang kembali di channel Pintu Berkat. Teman-teman, dalam perjalanan hidup ini, banyak dari kita seringkali sibuk mengejar kebahagiaan, kenyamanan, dan kesuksesan di dunia yang fana. Tapi, Yesus datang bukan hanya untuk memberikan kelimpahan di dunia ini. Ia datang untuk memberi kita sesuatu yang jauh lebih besar. Hidup yang melampaui batas waktu. Dalam episode ini, kita akan menjelajahi makna dari kehidupan kekal yang Yesus tawarkan, dan bagaimana kelimpahan sejati tidak berakhir di saat kita mengembuskan nafas terakhir di dunia ini. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam perspektif kekekalan, di mana setiap keputusan, tindakan, dan kasih yang kita bagikan saat ini akan memiliki dampak yang abadi. Sebelum kita bisa benar-benar memahami kelimpahan yang melampaui waktu, kita harus sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, kita diingatkan bahwa umur kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Tapi di tengah kehidupan yang sementara ini, Yesus memberi kita jaminan bahwa hidup kita di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Sama seperti pepatah kuno yang mengatakan, hidup ini adalah persiapan untuk hidup yang lebih panjang. Yesus ingin kita melihat hidup ini sebagai awal dari sesuatu yang lebih besar. Hidup yang Yesus tawarkan bukan hanya tentang berkat saat ini, saat hidup di bumi ini, tetapi juga hidup kekal bersamanya. Stefanus, salah satu martir pertama dalam kekristenan, adalah contoh yang sangat kuat tentang hidup yang melampaui batas waktu. Dalam Kisah Para Rasul 7, ayat 54-60, Stefanus dihadapkan pada kematian karena imannya kepada Yesus. Namun, ketika dirajam hingga mati, dia tetap memandang kepada Yesus dan berdoa agar para eksekutornya diampuni. Stefanus melihat langit terbuka, dan Yesus berdiri di sisi kanan Allah, menyaksikan bahwa hidupnya di dunia yang fana ini hanyalah awal dari kehidupan kekal bersama Kristus. Pengorbanan dan keberaniannya memberi dampak yang abadi, dan kisah hidupnya terus menginspirasi generasi demi generasi tentang kekuatan iman dan kehidupan kekal. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa Ia datang agar kita memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan, Ia tidak berbicara hanya tentang kelimpahan materi atau kenikmatan sementara. Kelimpahan yang Yesus tawarkan melampaui semua batasan duniawi, termasuk waktu. Kekekalan adalah janji yang diberikan kepada setiap orang percaya. Dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Hidup kekal bukan hanya tentang durasi, tetapi tentang kualitas hubungan kita dengan Tuhan yang abadi.
Yesus mengajarkan bahwa cara kita hidup sekarang akan berdampak pada kekekalan kita. Ini bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan, tetapi dengan kesadaran bahwa setiap tindakan, kasih dan pemberian kita memiliki dampak yang jauh melampaui hidup ini. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog dan pastor asal Jerman, adalah tokoh terkenal lainnya yang hidup dengan perspektif kekekalan. Dalam rezim Nazi, Bonhoeffer berdiri teguh melawan ketidakadilan dan penindasan. Meskipun dia tahu tindakannya bisa membawanya pada kematian. Dalam buku-bukunya, terutama The Cost of Discipleship, Bonhoeffer berbicara tentang panggilan untuk mengikuti Kristus dengan kesetiaan mutlak yang melampaui rasa takut akan kehilangan hidup duniawi. Ia akhirnya dihukum mati oleh Nazi pada tahun 1945. Namun warisan iman, keberanian, dan ajarannya terus berdampak pada banyak orang hingga hari ini. Selanjutnya, kita bisa lihat contoh kehidupan Oskar Schindler dan Andrew Carnegie, dua tokoh yang telah kita bahas sebelumnya. Mereka hidup dengan perspektif bahwa kelimpahan bukan tentang menumpuk kekayaan untuk diri sendiri, tetapi tentang memberi kepada orang lain. Apa yang mereka lakukan mungkin terlihat sebagai tindakan yang berdampak di dunia ini, tetapi kasih dan pemberian mereka akan terus bergema dalam kekekalan. Tidak ada yang bisa memberi kita kelimpahan yang melampaui batas waktu kecuali Yesus Kristus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melaluinya. Janji Yesus tentang kehidupan kekal adalah sesuatu yang dapat kita pegang erat. Hidup dalam ketergantungan kepadanya berarti kita bisa mengalami kelimpahan sejati yang tidak akan pernah pudar, bahkan setelah kehidupan dunia ini berakhir. Saat kita merenungkan hidup yang melampaui batas waktu, kita diingatkan bahwa kelimpahan dalam Yesus Kristus bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan di sini dan sekarang. Ini tentang hidup dalam perspektif kekekalan. Mengasihi dengan sepenuh hati, memberi dengan murah hati, dan berharap dengan penuh keyakinan akan kehidupan kekal bersama Kristus. Jangan lewatkan episode berikutnya, teman-teman, di mana kita akan mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana ketergantungan kita kepada Tuhan Yesus membawa kita pada kelimpahan hidup yang sejati. Pastikan kamu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.